Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adinda Rizka Rahmawati, NPM 107031965 dari Prodi PWK. Di sini saya akan memaparkan skripsi saya terkait kajian biaya dampak pembangunan kawasan Sumarekon studi kasus yaitu SD Islam Al-Azhar 62 Semarang Bandung. Dengan dosen pembimbing yaitu ada Bapak Tony Judiantono dan juga Ibu Yulia Asyawati. Terkait latar belakang, pertama, dalam RDTR dan PZ Kota Bandung tahun 2015 tahun 2035 dalam penataan ruang Kota Bandung terdapat konsep teknopolis yang didukung oleh Kecamatan Gedebage. Dengan adanya kawasan Sumarekon, khususnya untuk objek pendidikan yaitu SD Islam Al-Azhar. Dari objek tersebut, adanya peningkatan kebutuhan barang dan jasa umum, seperti adanya bangkitan dan tarikan, kebutuhan air bersih, timbulan limbah, kebutuhan jaringan listrik, drainase, telekomunikasi, timbulan sampah, pemeliharaan PJU, keamanan, pemadam kebakaran, dan layanan angkutan umum. Dari kebutuhan barang dan jasa umum tersebut, saya membuat kajian terkait biaya dampak pembangunannya yang digunakan untuk memprediksi pertambahan kebutuhan barang dan jasa umum untuk memenuhi kebutuhan dari pengembangan SD Al-Azhar, dan juga sebagai prediksi pengeluaran dan penerimaan keuangan daerah atas adanya pembangunan tersebut. Untuk lokasi studi, SD tersebut berada di dalam kawasan Sumarekon, di mana sekolah swasta tersebut sudah terkenal berkualitas dan terakreditasi baik di kalangan masyarakat. Maka didapatkan rumusan masalah. Yang pertama, terkait berkurangnya kapasitas pelayanan barang dan jasa umum dan peningkatan pembiayaan daerah akibat adanya pembangunan objek. Maka didapatkan apakah pembangunan SD Al-Azhar ini dapat mempengaruhi keuangan pemerintahan daerah. Lalu untuk tujuannya sendiri terkait mengidentifikasi besarnya pembiayaan pembangunan barang dan jasa umum oleh pemerintah daerah untuk mendukung kegiatan dari pembangunan SD Al-Azhar. Untuk sasarannya terdapat 4, yaitu teridentifikasinya kebutuhan barang dan jasa umum, pengeluaran, penerimaan, dan eksternalitas. Lalu untuk landasan teori, saya menggunakan teori ABDP, sarana dan prasarana pendidikan, pengertian sekolah dasar, dan tujuannya. Lalu untuk metode, ada metode pendekatan, yaitu penelitian ini menggunakan kuantitatif, karena berkaitan dengan jumlah barang dan jasa umum, nilai pendapatan dan pengeluaran keuangan pemerintah daerah, dan juga rasio beban biaya pelayanan barang dan jasa umum. Sedangkan untuk metode analisis, untuk BDP-nya sendiri menggunakan metode case study, karena berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Lalu ada kebutuhan infrastruktur, seperti pada poin-poin yang sudah disebutkan, lalu ada beban biaya pembangunan, seperti NPV, BCR, dan IRR. Yang pertama terkait analisis data kebutuhan infrastruktur, didapatkan asumsi okupansi sekolah. Untuk kelas 2 yaitu existing sekarang, lalu ada asumsi hingga kelas 6 sebesar 491 jiwa. Lalu didapatkan identifikasi kondisi existing dan juga kebutuhan. Berikut merupakan rekapitulasi data kebutuhan barang dan jasa umum, di mana untuk hingga tahun 2035 atau 20 tahun ke depan. Lalu ada analisis penerimaan dibagi menjadi 2, yaitu penerimaan 1 kali dan pada tahun berikutnya dengan total 432 juta. Berikut merupakan rekapitulasinya. Lalu ada analisis pengeluaran, yaitu ada pengeluaran 1 kali dan berulang dengan total 7 miliar 900 juta. Dan berikut merupakan rekapitulasinya. Lalu ada beban pembiayaan Pemda dan eksternalitas. Untuk NPV menghasilkan negatif dan belum menguntungkan, BCR di bawah 1, tidak menguntungkan dan kurang layak, sedangkan IRR yaitu di atas 10%, maka investasi dibutuhkan. Untuk eksternalitas didapatkan 1 terkait kebisingan dan kemacetan, 2 kerusakan jalan, 3 potensi bencana banjir, dan 4 potensi gangguan air sumber dangkal. Maka dapat kesimpulan, yang pertama, barang dan jasa umum terkait pembangunan SD ini menimbulkan barang dan jasa umum yang harus dipenuhi oleh Pemda. Lalu dengan pengeluaran Pemda totalnya tahun pertama 4 miliar dengan rata-rata 800 pada tiap tahunnya, untuk total kurun waktu 20 tahun sebesar 12 miliar. Penerimaan Pemda pada tahun pertama sebesar 171 juta dengan rata-rata 2 miliar di setiap tahunnya dengan total kurun waktu selama 20 tahun itu sebesar 5 miliar. Untuk eksternalitas, berikut terkait peningkatan per kapita penduduk, adanya lapangan kerja baru, pemerataan pendidikan dan ekonomi, peningkatan nilai tanah, adanya kemacetan, kebisingan, polusi, kerusakan jalan, dan kerusakan lingkungan. Untuk beban pembiayaan, adanya pembangunan SD ini, berdasarkan hasil perhitungan, hingga tahun 2035 dapat berpotensi membebani pembiayaan pemerintahan daerah. Sekian yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.